Apakah kamu tahu apa itu isolasi listrik, bagaimana cara pembuatannya, dan bagaimana cara kerjanya? Halo para pecinta teknik, pernahkah kamu berpikir bagaimana sebuah benda sederhana seperti isolasi listrik sangat penting untuk keamanan dan berfungsinya hampir semua hal di sekitar kita? Isolasi hitam, berwarna, atau bahkan putih ini bisa kita temukan pada instalasi listrik, mobil, dan perangkat elektronik. Di balik gulungan sederhana ini, terdapat rekayasa yang menakjubkan, puluhan tahun perkembangan, dan ilmu pengetahuan yang mencegah kecelakaan serta menjaga aliran energi tetap berjalan. Tapi sebenarnya, apa itu isolasi listrik? Pada dasarnya, isolasi listrik adalah bahan perekat yang dirancang untuk menghalangi aliran arus listrik. Isolasi ini berfungsi sebagai penghalang fisik antara konduktor yang dialiri listrik dan lingkungan sekitarnya, mencegah sengatan listrik, korsleting, dan kegagalan pada sistem kelistrikan. Selain fungsi utamanya sebagai isolator, isolasi ini juga melindungi kabel dari kelembapan, abrasi, bahan kimia, dan perubahan suhu. Dan isolasi ini tidak hanya digunakan oleh teknisi listrik, karena juga terdapat pada ponsel, komputer, mobil, bahkan di pesawat luar angkasa. Tapi, bagaimana semuanya dimulai? Sejarah isolasi listrik bermula pada awal abad ke-20, ketika elektrifikasi yang semakin berkembang membutuhkan solusi praktis untuk mengisolasi sambungan. Sebelum itu, orang menggunakan pita kain yang direndam dalam bitumen atau pernis, tetapi bahan-bahan ini kurang fleksibel dan kehilangan daya rekat saat terkena panas. Revolusi terjadi pada tahun 1946, ketika perusahaan 3M atau Minnesota Mining and Manufacturing mengembangkan pita isolasi polivinyl klorida pertama. Inovasi besar adalah menggabungkan polivinyl klorida atau polivinyl klorida dengan perekat karet sintetis, menciptakan produk yang elastis, tahan lama, dan memiliki isolasi yang sangat baik. Pita ini menjadi populer selama Perang Dunia Kedua ketika digunakan untuk perbaikan cepat pada perawatan militer. Dan sejak itu tidak pernah kehilangan popularitasnya. Tapi bagaimana cara pembuatannya? Proses produksinya adalah perpaduan yang presisi antara kimia dan rekayasa. Semua dimulai dengan bahan dasar, biasanya polivinyl klorida yang dipilih karena fleksibilitas, daya tahan, dan ketahanan listriknya yang tinggi. Polivinyl klorida diubah menjadi lapisan tipis dan seragam. Selanjutnya, lapisan ini melewati rendaman plasticizer yang memastikan elastisitas dan kemampuan beradaptasi terhadap suhu ekstrim dari minus 18 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius, rata-rata. Setelah itu, perekat karet sintetis seperti styrene butadiene rubber atau styrene-based butadiene rubber diaplikasikan. Pada salah satu sisi lapisan, perekat ini dimodifikasi dengan resin yang memastikan daya rekat instan, bahkan pada permukaan yang tidak rata. Terakhir, pita ini dilapisi pernis agar tahan terhadap kelembapan dan sinar ultraviolet, lalu digulung menjadi gulungan seperti ini. Salah satu hal menarik adalah warna yang paling umum, yaitu hitam, berasal dari pigmen karbon yang memberikan ketahanan tambahan terhadap panas. Tapi bagaimana sebenarnya cara kerjanya? Keajaibannya terletak pada kombinasi sifat dielektrik dan mekanis. Polivinyl klorida misalnya memiliki kekakuan dielektrik hingga 600 volt per mil inci. Artinya, polivinyl klorida menciptakan penghalang untuk arus listrik biasa sebesar 127 volt atau 220 volt. Ketika Anda melilitkan isolasi pada kabel yang terbuka, sesuai dengan namanya, isolasi tersebut membentuk lapisan yang tidak menghantarkan listrik sehingga mencegah aliran elektron. Namun isolasi ini juga melindungi dengan menutup area tersebut dari air, debu, dan bahan kimia. Selain itu, isolasi ini juga memperkuat karena dengan menempel pada konduktor, isolasi tersebut menjadi lebih rapat dan dapat mengurangi getaran yang bisa menyebabkan keausan pada sambungan. Efisiensinya tergantung pada ketebalan dan kualitas pemasangannya. Tumpang tindih antara 50% hingga 70% pada setiap lilitan sangat penting untuk menciptakan penghalang yang terus-menerus. Namun, ada satu hal, karena isolasi pita tidak bertahan selamanya. Seiring waktu, panas berlebih, paparan sinar matahari, atau pelarut dapat merusak perekat atau polivinyl klorida, sehingga mengurangi efektivitasnya. Jika Anda pernah mengganti isolasi pita pada kabel lama, Anda mungkin menyadari bahwa perekatnya menjadi lengket di tangan, atau isolasinya menjadi kaku dan mudah hancur. Tapi, apakah semua isolasi pita itu sama? Faktanya, tidak semua isolasi pita itu sama, dan setiap jenisnya dirancang untuk tantangan tertentu. Isolasi pita polivinyl klorida atau vinyl adalah yang paling umum, ideal untuk tegangan rendah dan menengah hingga 600 volt. Kamu bisa menemukan isolasi ini dalam berbagai warna selain hitam, yang digunakan untuk pengkodean kabel dengan warna merah atau hijau.
Tapi kita juga punya isolasi dari karet yang digunakan dengan cara ditarik agar membentuk lapisan kedua seperti kulit pada sambungan kabel. Dan isolasi ini sudah digunakan pada kabel tegangan tinggi dan gardu listrik. Selain itu, ada juga isolasi dari kain cambrai yang dilapisi vernis, terbuat dari kain katun yang diresapi dengan vernis, dan mampu menahan suhu hingga 105 derajat Celcius, serta umum digunakan pada motor listrik. Kita juga memiliki isolasi mastik yang memiliki lapisan silen seperti butil yang benar-benar melindungi dari kelembapan. Dan isolasi ini sangat cocok untuk instalasi bawah tanah atau di luar ruangan. Isolasi politetrafluoroetilen atau Teflon dapat menahan suhu hingga 200 derajat Celcius dan bahan kimia yang agresif, dan biasanya digunakan di industri kedirgantaraan dan kimia. Dan kita juga memiliki isolasi dari serat kaca yang sangat tahan terhadap perusakan dan tahan terhadap suhu ekstrim. Jadi, isolasi adalah jenis-jenis isolasi. Yang paling sering digunakan adalah isolasi dari polivinyl klorida yang digunakan di hampir semua aplikasi isolasi. Isolasi polivinyl klorida adalah isolasi yang paling umum digunakan di semua bidang. Vita isolasi, semua jenis vita isolasi, yang paling umum adalah vita isolasi dari polivinyl klorida. Vita isolasi polivinyl klorida digunakan di semua jenis aplikasi isolasi. Vita isolasi kompleks digunakan di ruang yang sempit dan dalam konstruksi bangunan, melindungi sambungan di lingkungan yang lembab. Sekarang, jika Anda sudah memahami pentingnya vita isolasi untuk keamanan listrik, apa gunanya mengisolasi satu kabel jika seluruh instalasinya direncanakan dengan buruk? Banyak orang masih mengabaikan tahap paling krusial dari sebuah pembangunan atau renovasi, yaitu perencanaan listrik. Padahal, perencanaan listrik inilah yang menentukan bagaimana energi akan mengalir, di mana titik-titik beban akan ditempatkan, bagaimana mencegah kelebihan beban, dan yang paling penting, bagaimana mengurangi risiko kecelakaan seperti korsleting dan bahkan kebakaran. Tapi, kembali ke topik, isolasi listrik terus berkembang. Nah, saat ini isolasi listrik anti api dengan perekat tahan api wajib digunakan di pesawat dan pusat data. Sedangkan versi heat shrink menggabungkan isolasi dengan pengikatan mekanis. Dan keberlanjutan pun ikut berperan, di mana merek-merek seperti 3M dan Hellerman Titan sudah memproduksi isolasi listrik dengan polivinyl klorida daur ulang dan perekat tahan api. Masa depan akan diarahkan pada pencarian material yang lebih cerdas dan ramah lingkungan. Penelitian sedang mengeksplorasi isolasi listrik dengan sensor terintegrasi yang dapat mendeteksi panas berlebih atau nanokomposit grafena untuk meningkatkan konduktivitas termal. Selain itu, biopolimer yang berasal dari tumbuhan dapat menggantikan polivinyl klorida sehingga mengurangi dampak lingkungan. Dan itu belum semuanya. Di mana? Di era mobil listrik dan energi terbarukan, pita untuk baterai tegangan tinggi hingga 1000 volt adalah bidang yang sedang berkembang. Isolasi listrik jauh lebih dari sekedar tambalan cepat. Ini adalah produk yang lahir dari kebutuhan akan keamanan, berkembang dengan kimia material, dan sekarang menjadi bagian kunci dalam teknologi yang menggerakkan dunia. Baik itu di tiang listrik di jalan Anda, di earphone Anda, atau di stasiun luar angkasa, isolasi listrik bekerja secara diam-diam agar energi bisa sampai kepada Anda tanpa risiko. Jika Anda sudah sampai di sini dan menyukai videonya, jangan lupa untuk berlangganan jika belum, beri like dan aktifkan notifikasi. Dan jika Anda merasa konten kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi anggota agar dapat membantu kami terus membuat konten di platform ini dan disebutkan dalam video kami. Dan jika Anda penasaran ingin tahu lebih banyak tentang kursus yang kami rekomendasikan, silakan akses QR Code di samping ini atau tautan di deskripsi video untuk mendapatkan akses ke berbagai peluang mengembangkan berbagai keterampilan yang akan membuat perbedaan dalam karir Anda. Dan apakah Anda punya isolasi listrik di rumah Anda? Tahukah Anda bahwa ada berbagai jenisnya? Tulis di kolom komentar karena saya ingin tahu. Di sini di samping ada 2 pilihan video menarik yang perlu Anda tonton untuk memperluas pengetahuan dan mengeksplorasi rasa ingin tahu Anda. Dan jika Anda ingin berkontribusi dengan kami, beri like, subscribe ke channel, aktifkan lonceng, dan pertimbangkan untuk menjadi anggota channel. Itu saja para pecinta teknik, salam hangat dan sampai jumpa di video berikutnya.